Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Tobaters, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberi keberkahan hari-harinya. Amin. Kali ini bertemu dengan saya, Mamas Akbar, di channel Ada-Ada Aja Kehidupan. Di segmen ini saya sangat bersemangat sekali karena akan berbagi hal-hal yang tentu saja saya juga masih belajar. Jadi segmen kali ini akan bicara tentang kisah para sahabat Nabi. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa ada manfaatnya ya untuk semua penonton di channel ini. Baik, seperti yang saya bilang tadi, kita akan mencoba mengenal kisah-kisah para sahabat. Karena saya pikir mengenal dan mengambil hikmah dari kisah-kisah mereka adalah sumber kekuatan kita untuk lebih baik lagi mengenal Islam, teman-teman. So, kita tidak perlu berlama-lama lagi. Untuk sahabat Nabi yang pertama ini kita akan membahas sosok yang istimewa, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Teman-teman sekalian, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang pertama yang membenarkan, yang dipayungi taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah sahabat yang selalu menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan mukim atau safar. Perlu diketahui bahwa beliau radhiyallahu anhu lahir pada tahun 51 sebelum Hijriah hingga 13 Hijriah. Artinya usia beliau sampai wafatnya adalah 64 tahun. 64 tahun dengan track record yang luar biasa. Banyak yang tidak mengenal Abu Bakar As-Siddiq dari sisi fisik beliau. Beliau ini lahir 2 tahun dan beberapa bulan setelah kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kulitnya putih, kurus, 2 cabangnya tipis, dan terkadang kain sarungnya turun dari pinggangnya. Ayahandanya bernama Abu Kuhafah dan ibundanya Ummul Khair Salma binti Sakhr bin Amir. Yang kerennya dari Abu Bakar As-Siddiq adalah bahkan dari sebelum adanya risalah Islam, beliau adalah salah satu pemuda yang sangat menjaga diri dari hal-hal yang buruk. Beliau jauh dari noda dan kotoran jahiliyah, dan beliau memiliki akhlak-akhlak Arab yang asli. Maksudnya bagaimana? Beliau ini terkenal berakhlak baik, etikanya tinggi, dicintai oleh rekan-rekannya, toleran, jujur dalam berkata, baik dalam bergaulan, serta santun dalam berinteraksi. Di masa jahiliyah, beliau mengharamkan khamar untuk dirinya sendiri. Ketika beliau ditanya, pernahkah kamu minum khamar di zaman jahiliyah? Maka jawabannya, aku berlindung kepada Allah. Ditanya lagi, mengapa? Beliau menjawab, aku menjaga kehormatanku dan melindungi nama baikku. Siapa yang minum khamar, maka dia telah menyia-nyiakan kehormatan dan nama baiknya. Masya Allah. Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok yang paling jelas nasab kearapannya dan yang paling jelas nasab Quraisynya. Abu Bakarlah yang paling tahu kebaikan dan keburukan yang ada pada mereka orang-orang Arab. Beliau mampu menafsirkan mimpi. Beliau juga seorang saudagar yang kaya, cerdik dan jeli. Maka wajar kalau kaumnya mencintainya, mempercayainya, dan mengakui kedudukannya. Ketika di antara para sahabat yang lain beriman kepada Allah dan Nabi agak mikir-mikir, Abu Bakar As-Siddiq manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya masuk Islam, beliau beriman pada saat itu juga tanpa pikir panjang. Alasannya apa, Taubaters? Karena beliau tahu bahwa Nabi memiliki kejujuran dan keamanahan yang agung. Kebaikan dan kemuliaan akhlak Nabi yang membuat Abu Bakar berpikir bahwa Rasulullah tidak mungkin berdusta dan berbohong kepada manusia yang lain. Karena beliau tahu juga bagaimana sifat dan karakter Nabi. Bagaimana tidak, beliau sudah bersahabat dengan Nabi selama hampir 40 tahun. Itu waktu yang cukup lama, Taubaters, untuk mengenal seseorang. Ketika datang risalah Islam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kebanyakan di antara orang-orang Quraisy pada masa itu menganggap Nabi sedang mengada-ngada dan membual, Abu Bakar tampil dan bersegera meyakini setiap keimanan Nabi dengan absolut. Bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan sesuatu, maka Abu Bakar akan segera mengimani dan mempercayainya. Karena Abu Bakar yakin bahwa apa yang disampaikan bukan dari hawa nafsu. Dari situlah Abu Bakar dijuluki As-Siddiq, atau artinya orang yang selalu membenarkan.
Julukan ini mulai tersohor dan terkenal di kalangan Quraisy ketika setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada saat itu orang-orang musyrikin berkata pada Abu Bakar, "Lihatlah rekanmu itu, dia mengaku malam ini telah diisrokan ke Baitul Maqdis." Lantas Abu Bakar bertanya kembali, "Benarkah dia berkata demikian?" Mereka pun menjawab, "Ya." Abu Bakar berkata, "Dia berkata benar. Sesungguhnya aku mempercayainya lebih jauh dari itu. Aku membenarkan dalam berita langit yang turun di pagi dan petang hari." Maka dari situlah Abu Bakar disebut As-Siddiq. Setiap kali Rasulullah mengatakan sesuatu, maka Abu Bakar berkata, "Dia benar." Mungkin siapapun boleh mengkaji, memikirkan, meragukan, dan menyangsingkan, tapi tidak dengan Abu Bakar. Slogannya sejak masuk Islam adalah, bila Rasulullah SAW berkata, maka dia benar. Sampai Rasulullah SAW mengumumkan gelar As-Siddiq ini di antara orang-orang saat beliau naik ke Bukit Uhud. Beliau naik ke Bukit Uhud bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum. Maka Bukit Uhud itu berguncang dan Nabi SAW bersabda, "Tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu ada seorang Nabi, Siddiq, dan 2 orang syahid." Ketika Abu Bakar masuk Islam, beliau tidak mencukupkan dirinya hanya dengan masuk Islam saja, Tobaters. Lebih dari itu, beliau menjadikan kedudukan dan kehormatan di mata Quraisy untuk kepentingan dakwah. Mantap sekali. Maka beliau mengajak siapa yang bisa dipercayainya untuk masuk Islam. Beliau menjelaskan hakikat-hakikat dan dasar-dasar kepada mereka, mendorong mereka untuk mengikuti Rasulullah, memilih orang-orang yang jika masuk Islam maka akan menjadi penolong dalam menyebarkan dakwah. Maka melalui tangan Abu Bakar, Tobaters, masuklah ke dalam Islam seperti Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum, yang mana mereka ini adalah 5 dari 10 orang yang dijamin Rasulullah masuk ke dalam surga. Masya Allah, luar biasa sekali kontribusi dari seorang Abu Bakar As-Siddiq ya. Semasa Islam mulai berkembang dan dakwah mulai meluas di lingkungan Mekah, Tobaters, justru banyak dan kerap terjadi penindasan bagi orang-orang Arab yang berada di kelas bawah, seperti para budak dan hamba sahaya. Maka Abu Bakar dengan kekayaannya ini banyak menebus para budak dan hamba sahaya untuk dapat dibebaskan dari penyiksaan-penyiksaan dari suku Quraisy. Dan diantaranya adalah Bilal bin Rabah, yaitu seorang muazin Rasulullah yang terkenal. Manakala Rasulullah SAW hendak hijrah ke Madinah, maka Abu Bakarlah yang menjadi rekan perjalanan beliau dalam hijrahnya. Perjalanan yang penuh dengan mara bahaya dan rintangan serta tipu daya dari orang-orang yang membenci dakwah Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar selalu menemani Rasulullah dalam keadaan safar agar selamat sampai ke Madinah dan bisa menegakkan agama di sana. Abu Bakar adalah pelopor para siddiqin dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Paling dulu masuk Islam, paling berani, paling banyak infaknya di jalan Allah, paling besar kecintaan dan pengagungannya kepada Rasulullah SAW. Orang yang banyak berdoa dan bertaubat, takut kepada Allah secara rahasia dan terbuka. Abu Bakar juga orang yang paling berilmu dan paling dalam pemahamannya. Maka sangat wajar Tobaters bahwa Abu Bakar pantas dijadikan seorang khalifah pertama bagi kaum muslimin, karena beliau memiliki banyak keutamaan dan di antara keutamaan Abu Bakar adalah keteguhan hati dan keberaniannya yang kuat. Beliau pernah membersamai Rasulullah dalam perang Badar, perang Uhud, perang Hudaybiyah, dan perang-perang lainnya. Dari sedikit kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran ya Tobaters. Mengambil pelajaran tentang bagaimana setianya seorang Abu Bakar kepada Rasulullah SAW, tentang bagaimana menjaga kebenaran dan Islamnya itu sendiri. Luar biasa. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang selalu menjaga keislaman kita dan kebenaran agama ini.
Dan semoga Allah merahmati Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama orang-orang terdahulu, dan meridhoi Abu Bakar bersama orang-orang yang hadir kemudian. Selamat atas tempatnya di alam kubur di sisi Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya, membangkitkan kita dalam rombongannya, dan mematikan kita dalam keadaan yang mencintainya. Amin ya Tobaters. Iya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Tobaters. Terima kasih banyak, jazakumullah khair. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton channel Ada-Ada Aja Kehidupan. Kalau mau subscribe, kalau mau like ya like, kalau enggak juga enggak apa-apa. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan saya bisa membuat video-video kisah tentang sahabat selanjutnya yang lebih baik, lebih bagus, lebih mantap. Terima kasih sekali lagi, dan ingat, jangan lupa sholat. Kalau berbuat salah, segeralah bertobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.